Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, terkait dengan pemanggilan Barreskrim Polri terhadap Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu dengan terlapor Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo. Kami akan menggali lebih dalam mengenai kasus ini, pemirsa, bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanagara Jakarta, yaitu ada Bapak Heri Firmansyah. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, ini melihatnya bagaimana ini? Di satu sisi Joko Widodo juga sedang membuat laporan terkait dengan tudingan ijazah palsu yang menimpa dirinya, namun ia juga dilaporkan di Barreskrim Polri terkait dengan kasus yang sama. Pak Heri melihatnya seperti apa? Ya, kalau di dalam konteks formal ya, hukum formal kita bicara, memang tidak ada aturan yang melarang ketika ada seseorang pada posisi melaporkan, kemudian dia juga ada jaminan tidak dikenai hal yang serupa gitu ya. Jadi dalam konteks ini hal yang sangat biasa terjadi di ranah praktik begitu, Mbak. Cuman dalam konteks bahwa ini adalah upaya apa yang dilakukan dalam melaporkan kasus Pak Jokowi ini, kan mungkin saja ya analisa saya untuk mendelay kasus yang bersangkutan juga. Jadi ini memang strategi yang biasanya dipakai untuk kemudian mendelay proses hukum yang berjalan pada seseorang gitu. Dengan harapan tadi orang ini juga dalam posisi yang akhirnya sama-sama di pihak yang dilaporkan, maka dia juga punya kewajiban hukum untuk dimintai keterangan, untuk hadir pemeriksaan, dan lain sebagainya. Tapi memang tidak ada aturan hukum satupun pasal yang mengatur secara khusus kalau sudah melaporkan seseorang, maka dia juga tidak bisa dilaporkan atas perkara yang sama. Nah, cuman kan tinggal bagaimana mekanisme yang dihadapi oleh penyidik tentunya akan menyelesaikan dahulu perkara yang masuk tadi secara simultan. Mungkin saja endingnya malah kalau memang ternyata pelaporan yang terhadap si pihak yang sebelumnya itu terbukti, maka terhadap laporan yang diajukan sekarang ini tidak bisa ditindaklanjuti, misalnya demikian. Tapi kalau ternyata sampai endingnya ternyata si pelapor yang pertama tidak bisa membuktikan, maka terhadap laporan yang hal yang sama tadi bisa saja diteruskan sampai pada ujungnya adalah membuktikan bahwa siapa yang punya nilai kebenaran materialnya tadi yang benar, karena kasus ini kan bicara tentang ijazah ya, maka harus ada bukti otentik yang tadi mungkin ada serangkaian hal yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk bisa memastikan pihak mana yang benar, karena laporan itu belum tentu berujung pada pemidanaan seseorang, Mbak, bahwa laporan itu diterima ya untuk ditindaklanjuti, tapi kadang akan dilihat tadi bukti-buktinya seperti apa, cukup atau layak tidak dia naik ke tahapan berikutnya, karena dalam prosesi dari hukum acara pidana misalnya, itu kan ada tahap penyelidikan, ada tahap penyidikan, begitu kan. Baru kalau ini sudah dianggap berkas lengkap, bisa diteruskan lintas instansi, yaitu ke kejaksaan, bagian untuk menuntut perkara tersebut. Kemudian nanti kalau dinyatakan berkas lengkap, maka naik ke pengadilan. Nanti kita lihat pengadilan akan memutuskan apa, karena dalam putusan pengadilan itu kan coraknya juga tidak selalu bicara pemidanaan. Bisa saja ini terbukti perbuatannya pidana, perbuatan hukumnya terjadi, tapi bukan perbuatan pidana, maka di luar dari konteks pidana. Atau dia sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka putusannya bisa bebas. Maka ini masih jauh dari hal itu, tapi sebagai dasar konstruksi berpikir bahwa tidak boleh ada laporan yang kemudian tidak ditindaklanjuti. Terkait kemudian apakah hasil akhirnya itu diteruskan atau tidak, itu hal yang lain dalam proses penanganan perkara. Gitu, Mbak. Oke, Pak Heri, ini kan kalau kita lihat cukup menarik ya Pak, karena yang dibahas sebenarnya satu, yaitu soal ijazah dari Joko Widodo. Tapi yang memeriksa juga sama-sama dari pihak kepolisian, namun pelaporan justru dibuat dari dua pihak yang berbeda, satu di Polda Metro Jaya dan satunya di Barreskrim Mabes Polri, dua lokasi yang berbeda. Nah, apakah ada kemungkinan ke depannya kasus ini ditarik atau dijadikan satu wadah lokasi pengusutan kasus yang sama? Nah, namun Pak Heri, ditahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda ya Pak, kita akan membahas lebih dalam mengenai hal itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Breaking News TV One.
Masih di Breaking News TV One, pemirsa, mengenai pemeriksaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Barreskrim Mabes Polri. Kami juga masih terhubung bersama dengan pakar hukum pidana, yakni Pak Heri, melalui line Zoom. Selamat pagi Pak Heri, masih bersama dengan kami? Masih, Mbak. Ya, Pak Heri, terkait dengan pertanyaan saya pada segmen sebelumnya tentunya, ini kan objek dari laporan baik itu di Polda Metro maupun di Barreskrim ini sama-sama mengenai ijazah dari Joko Widodo. Namun tempat atau lokasi pelapornya berbeda, padahal instansi yang menangani itu satu, yaitu kepolisian. Apakah ada kemungkinan akan digabungkan satu wadah yang sama mungkin di Mabes Polri, karena kita lihat juga ada kemungkinan saksi-saksi yang akan diperiksa juga nampaknya akan sama. Bagaimana menurut Pak Heri? Ya, memang beginilah ciri kita beracara ya, bahwa memang aturan dalam KUHAP itu kan tidak mengatur secara rigid dan insidentil. Jadi ada saja hal-hal yang mungkin di luar dari kuasa dan pengaturan KUHAP yang terjadi begitu ya. Dan ini dipahami sebagai satu hal yang perlu untuk dilakukan satu temuan hukum di dalamnya. Menurut saya sepanjang itu adalah dalam upaya untuk mencari kebenaran materialnya, tempat pelaporan manapun kan tadi pada hakikatnya prinsipnya dari awal adalah diterima terlebih dahulu. Kemudian penerimaan tadi itu kan bukan hanya sebatas diterima tanpa ada data atau bukti yang mungkin disampaikan oleh si pihak pelapor tadi, sehingga bisa masuk ke dalam penilaian apakah layak atau tidaknya dinaikkan ke proses penyidikan. Kalaupun tadi mau ditarik dengan dalih bahwa ini lebih mudah koordinasinya dan juga mengejawantahkan dalam hal asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan misalnya, itu mungkin saja bisa dikedepankan. Tapi yang tidak ingin kita terjadi adalah jangan sampai niat untuk menyatukan tadi itu dalam kerangka hanya bicara pada sudut pandang kinerja untuk kerjanya penyidik saja yang lebih mudah yang mana. Padahal kan bisa saja orang itu melapor juga mereka sudah menentukan lokusnya di mana kejadian ini, sehingga harapannya lebih mudah untuk dibuktikan karena mereka punya saksi dan lain sebagainya ada di satu tempat misalnya. Ini kan salah satu bentuk cara berpikir yang sebenarnya juga sudah runtuh begitu ya. Tapi kendali memang ada di penyidik, namun tentu harus memperhatikan hal-hal yang setidak-tidaknya ingin digali dalam fakta-fakta pembuktian tadi. Nah, kalau itu yang terjadi menurut saya ya akan dipilih di tempat di mana memang diyakini bahwa terjadinya tindak pidana itu, karena bicara dalam konstruksi itu kan harus bicara locus delicti-nya di mana, location-nya, tempat terjadi tindak pidana, dan juga tempus delicti-nya, waktu terjadi tindak pidananya di mana. Maka ini yang kemudian menjadi satu pertimbangan hukum, ditentukannya satu tempat dalam proses penegakan hukumnya nanti akan dilaksanakan di mana. Saya rasa narasi itu masih seiring sejalan dengan kaidah hukum acara pidana kita ya. Cuman kan mungkin ada keberatan dari pihak pelapor yang juga mungkin perlu untuk didengarkan, karena bicara tentang hukum acara pidana ini kan sekali lagi bukan hanya bagaimana menegakkan hukum materialnya saja dari sisi aparat penegak hukum, tapi juga tentu mendengarkan, menggali hal-hal yang sudah disampaikan oleh pihak pelapor tadi, agar ujungnya tadi kebenaran materialnya bisa didapatkan, bisa diperoleh gitu ya. Saya rasa itu Mbak tanggapannya. Oke. Pak Heri, ini kan ketika Joko Widodo membuat laporan di Polda, Jokowi justru dilaporkan di Barreskrim. Tadi Pak Heri juga sempat menyatakan bahwa bisa jadi ini sebagai strategi untuk menunda pelaporan yang sebelumnya. Nah, saya ingin mendalami soal itu, namun kita jeda terlebih dahulu ya Pak Heri. Usai jeda, Breaking News TV One akan kembali untuk pemirsa. Masih di Breaking News TV One, pemirsa, masih bersama dengan pakar hukum pidana, yaitu Pak Heri. Pak Heri, pertanyaan saya sebelumnya Pak Heri, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana ini pelaporan yang dibuat oleh pihak TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dibuat di Barreskrim Polri. Sementara sebelumnya Jokowi juga sudah terlebih dahulu membuat laporan di Polda Metro Jaya. Ya,
kalau kita menyatakan bahwa dan sepakat bahwa ini adalah objek yang sama, maka tentu akan dilihat dari siapa yang terlebih dahulu melaporkan apa ya. Secara standingnya harusnya begitu. Ya, toh pada intinya sama-sama ingin membuktikan hal yang sama bahwa ini palsu atau tidak. Cuman momentumnya saja menurut saya mana yang mendahului gitu kan. Sehingga secara administrasi perkara itu kan diadministrasi dulu Mbak, diterima dulu. Nah kalau terhadap perkara yang sama agar ini tidak menimbulkan kegaduhan, keruwetan, tapi lebih profesional dan lebih fokus, maka harusnya tadi yang mana yang terregister dulu, yang tercatat dulu ya, karena ini materinya sama begitu kan. Toh tadi ini akan menjadi akibat bagi yang berikutnya, apapun hasilnya, apakah terbukti salah atau tidak bersalah, palsu atau asli. Nah ini yang kemudian jadi bahan untuk membuktikan ataupun mengambil keputusan di kasus yang serupa tadi yang dilaporkan di tempat yang terhadap objek yang sama, katakanlah demikian. Jadi saya rasa itu cara berpikir secara hukumnya ya, bukan kemudian keduanya dijalani secara paralel. Toh materi kan tadi kita katakan objeknya sama. Terhadap objek yang sama tentunya tujuannya pasti sama juga begitu, tidak mungkin berbeda kan? Tapi terkait dengan lokus Pak, ini kan sebelumnya kuasa hukum dari Joko Widodo Rifai Kusuma Negara sempat mengatakan bahwa pelaporan tidak dilakukan ke Barreskrim Polri adalah karena objek yang dilaporkan itu lebih banyak di wilayah Jakarta. Kemudian apa yang menurut Bapak ini memperkuat laporan dari pihak TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis untuk membuat laporan ke Barreskrim? Ya, ini kita coba menyelami pemikiran ataupun isi hati dari pelapor yang sesungguhnya, mereka yang tahu alasannya ya. Pasti sudah dipertimbangkan matang, karena mungkin saja dianggap ya Polda Metro Jaya sudah menangani perkara yang sama, ya agar ini punya satu hal yang mungkin bisa dinilai dengan institusi yang ini dianggap lebih serius lagi, maka dilaporkan di institusi yang mungkin dianggap secara strata lebih tinggi begitu ya, Polda Metro Jaya, tapi di misalnya. Ini menunjukkan atensi mungkin lebih besar nilainya ketika itu dilaporkan di tempat yang dianggap memang secara hierarki lebih puncak gitu ya, lebih tinggi ya. Baik. Terima kasih atas pendapatnya Pak Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana, dan juga terima kasih atas waktunya Pak Heri Firmansyah. Sehat selalu.